masing-masing berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita mengecek kehadiran, coba Anda perhatikan di sebelah kiri dan kanan Anda, apakah ada teman kita yang tidak hadir pada hari ini, nak? Tidak ada hadir semua? Saya itu berharap semoga dipertahankan yang seperti ini ya, supaya kita bisa semangat lagi. Kita melakukan speaking dulu. Semua sekarang mohon berdiri. Sukses di hatiku. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu nantinya diharapkan melalui diskusi kelompok, murid mampu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan rata-rata data tunggal dan data berkelompok secara tepat. Adapun model dan metode pembelajaran yang akan digunakan ya, modelnya yaitu PBL, kemudian metodenya tanya jawab, ada diskusi dan presentasi. Adapun aspek yang akan dinilai itu selain pengetahuan dan keterampilan juga ada sikap ketika Anda nanti berdiskusi kelompok dan mempresentasikan hasil di depan. Jadi mohon nanti Anda berpartisipasi aktif di dalam pembelajaran ya. Untuk mengalami pembelajaran, mari kita saksikan. Iya, bagus, mengutamakan tinggi badan di sini. Misalnya ketika diuji coba, dia bisa masuk, berarti apa tandanya? Berarti dia tidak memenuhi, dia kan tidak lolos, maka dia harus keluar. Nah, kalau dia lebih dari tonggak yang dibuat sama orang ini ya, maka orang itu dinyatakan lolos, maka boleh masuk. Berarti dia bisa melakukan tahap selanjutnya. Ya. Apa pula kaitannya dengan materi hari ini? Nah, sekarang kalau di Canva dibikinnya bagus, tapi juga dibikinnya nggak apa-apa. Jadi tinggi badan itu ternyata sangat mempengaruhi peluang karir di beberapa profesi, bisa seperti perbankan, penerbangan, militer, kepolisian, yaitu karena alasan estetika dan fungsional. Sekarang coba perhatikan di depan. Ada 3 profesi favorit yang mensyaratkan tinggi badan. Ya, misalnya di bidang kemiliteran apa aja itu? Ada TNI dan polisi. Di sini disebutkan bahwa putra berapa minimalnya? 1/3. Kalau putrinya 1/10. Di bidang penerbangan ya. Bidang penerbangan tuh apa aja yang kita tahu? Bisa pramugari, bisa ya pilot, ya bagus pramugara, bagus. Kemudian ada profesi di bidang perbankan. Apa aja tuh di perbankan? Ada tellernya, ya. Bagus sekali. Jadi masing-masing profesi itu punya standar minimal persyaratan seseorang bisa diterima kerja. Nah, sekarang apa pula hubungannya sama pembelajaran hari ini ya? Sekarang apakah anak ibu tahu berapa tinggi badan masing-masing anak ibu? Tahu. Ada yang tahu, ada yang tidak, gitu ya. Kemudian siapa sajakah nanti ya? Ketika ibu buat berkelompok yang memenuhi persyaratan dari ketiga profesi tadi ya. Kemudian berapa pula rata-rata tinggi badan kita nanti sekelas ini ya. Sekarang Ananda akan ibu bagi menjadi beberapa kelompok ya untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di KPD terkait tinggi badan tadi ya. Jadi sekarang Ananda ibu minta untuk berhitung secara bergantian dari 1 sampai 6. Itu artinya nanti Ananda akan ada 6 kelompok ya. Silakan mulai berhitung dari apa? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, jadi sudah tahu ingat nomornya. Jadi Ananda yang bernomor 1 duduk bersama kelompok 1, 2 dengan 2 seterusnya ya. Kita bagi nanti di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Sudah. Oh ya, Aziza udah ya. Sampai mana ditanyain? Ya Bu, ya Bu. Gulai dalam bentuk pendiam. Ada kendala? Lanjutkan sampai selesai nanti ya. Karena misalkan tinggi badan seluruh anggota kelompoknya adalah X, berarti 5X. Jumlah seluruh anggota kelompok adalah 5 itu sebagai apa? 5 itu kami. Iya, kalau di sini misalkan 5 itu sebagai apa? X atau M? Apa bedanya X sama M? X itu ini namanya X, masing-masing itu X dia berdiri sendiri. Kalau sudah dijumlahkan namanya sigma. Mencari rata-rata kan bukan jumlah kamu sendiri, bukan karena setelah sudah dijumlahkan baru dibagi. Di sini sudah ada 6 kelompok nasi padang, kayu daging, rendang. Kita lihat siapa yang akan tampil. Bulan tunjang maju. Oke, silakan bulan tunjang. Selamat siang teman-teman semua. Kami dari kelompok 6, yaitu kelompok Bulai Tunjang, akan mempresentasikan hasil kerja kami. Nah, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Melanie Jessica BR Sinaga. Saya ada Pak Aurelio Permana. Saya Nabila Jaya Sartika. Saya Rizky Puspitasari. Kami akan mempresentasikan kerja kami. Apa sajakah anggota kelompokmu yang memenuhi syarat untuk ketiga profesi di bawah ini? Yang pertama, profesi kemiliteran. Nama peserta didik yang memenuhi syarat yaitu saya sendiri, Melani, dengan Dava. Profesi di bidang penerbangan yaitu Dava dengan saya juga. Profesi di bidang perbankan Dava dengan saya juga. Berdasarkan data di atas, berapa orang anggota kelompokmu yang memenuhi persyaratan untuk ketiga profesi yang di atas? Jadi, dalam kelompok kami yang memenuhi kriteria tersebut hanya 2 orang. Berdasarkan data di atas, berapa orang pula anggota kelompokmu yang tidak memenuhi persyaratan untuk ketiga profesi di atas? Itu 3 orang. Selanjutnya, menurutmu, apa
jadi memenuhi persyaratan untuk ketiga profesi di atas. Jika ada, apa kira-kira upayanya? Upaya yang kami temukan yang pertama, berolahraga, yang kedua minum susu peninggi badan, yang ketiga makan makanan sehat. Demikian penyajian dari kelompok Gulai Tunjang. Jika ada teman-teman yang ingin menambahkan, boleh dipersilakan. Saya Ananda Dwi Utami dari kelompok 4 akan menambahkan mengenai upaya untuk mengatasi anggota kelompok yang tidak memenuhi persyaratan menjadi memenuhi persyaratan untuk ketiga profesi di atas, yaitu dengan cara berenang, melakukan olahraga pull up, minum susu kaya kalsium, dan perbaiki posisi tidur, yaitu tanpa menggunakan bantal. Terima kasih atas penambahannya dari kelompok 4. Masih ada lagi yang ingin menambah? Oke, akan ditutup. Demikian hasil presentasi kami dari kelompok Gulai Tunjang. Kami ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang bisa menyimpulkan terkait materi hari ini? Dari kelompok 5 yaitu gulai pange. Saya akan menyimpulkan dari mencari data tunggal tadi ya. Jadi cara rataan data tunggal itu kita harus menjumlahkan datanya terlebih dahulu. Terus baru kita bagi dengan banyaknya data. Sekian, terima kasih. Luar biasa. Jadi cara menentukan rata-rata data tunggal yaitu dengan menjumlahkan ya data yang ada, kemudian kita bagi dengan banyaknya data yang ada ya. Ada pertanyaan terkait materi yang kita bahas, bisa dipahami? Sekarang kita akan melihat sampai mana pemahaman Ananda. Silahkan dikerjakan di buku latihannya soal di depan. Oke, Ananda, saatnya kita melakukan refleksi pembelajaran hari ini ya, karena kesempurnaan itu ketika kita mau belajar dan belajar untuk depannya. Sekarang untuk bagian refleksi ini Ibu sudah menyediakan tadi atau memberikan kepada Ananda ada 4 kertas berwarna berbeda sticky note ya. Silakan Ananda tulis untuk warna pink yang sudah dipahami, kemudian yang belum dipahami itu warna hijau, kemudian untuk upaya untuk memahaminya oranye, dan bagaimana perasaan belajar hari ini adalah warna kuning. Silakan mulai dituliskan sekarang. Depan dan sudah diperhatikan untuk bagian yang sudah dipahami ya, kemudian yang belum dipahami itu rata-rata sudah paham, kemudian upayanya ada yang akan belajar ke depan lebih serius, kemudian secara umum untuk bagaimana perasaan itu senang dan itu. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas yaitu rataan data berkelompok, karena kita rata-data tunggal sudah paham. Selama ini kita kalau data kelompok itu sudah ada datanya, tapi kita nggak ngerti cara bikin data kelompok dari data tunggal itu, kita nggak tahu. Jadi nanti pertemuan berikutnya kita akan belajar cara membuat data tunggal berubah jadi data kelompok sampai menentukan rata-ratanya bagaimana pula, gitu ya. Terakhir kita tutup dulu pertemuan hari ini dengan berdoa. Kita tutup dengan membacakan hamdalah, alhamdulillah. Ibu mengucapkan ribuan terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Ibu akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.